Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Hari ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Perahu Kertas. Dimulai dari kisah seorang remaja bernama Kenan yang baru saja lulus SMA, yang selama 6 tahun tinggal bersama neneknya di Amsterdam. Namun karena perjanjian dengan ayahnya, Kenan terpaksa pulang ke Indonesia dan berkuliah di Bandung di Fakultas Ekonomi. Sementara Kenan sendiri sangat tidak menginginkannya dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelukis dibandingkan seorang bisnismen. Kenan memiliki bakat melukis yang kuat dari ibunya, dan dia tidak mempunyai cita-cita lain selain menjadi pelukis. Sementara itu, di sisi lain ada Kugi, seorang gadis unik yang cenderung banyak kejutan di dalam hidupnya. Kugi juga akan berkuliah di universitas yang sama dengan Kenan. Tak jauh berbeda dengan Kenan, Kugi pun mempunyai cita-cita sendiri, yaitu menjadi juru dongeng. Kugi sangat menggilai dongeng, tak hanya mengkoleksi buku-buku dongeng dan punya taman bacaan. Kugi juga sangat senang menulis. Walaupun Kugi yakin menjadi seorang juru dongeng bukanlah profesi yang meyakinkan, yang akan diterima dengan mudah oleh khayal umum. Akan tetapi, Kugi tak ingin lepas begitu saja dari dunia tulis-menulis. Kugi lantas meneruskan pendidikannya di Fakultas Sastra. Kugi dan Kenan dipertemukan lewat pasangan Eko dan Noni. Eko merupakan sepupu Kenan, sementara Noni merupakan teman Kugi sejak mereka berdua masih kecil. Mereka berempat akhirnya bersahabat karib. Lambat laun, Kugi dan Kenan saling mengagumi dan tanpa mereka sadari, mereka saling jatuh cinta. Tanpa pernah ada kesempatan untuk saling mengungkapkan, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan, Kugi sudah mempunyai pacar bernama Ojos. Sementara Kenan saat itu sedang dicomblangkan oleh Wanda, seorang kurator muda yang merupakan sepupu Noni. Persahabatan empat sekawan itu mulai merenggang sejak adanya Wanda. Kugi lantas menjalani kegiatannya yang baru dan sibuk dengan kegiatan itu, yakni menjadi guru relawan di sekolah darurat bernama Sekolah Atlet. Di sanalah Kugi bertemu dengan Philip, muridnya yang nakal namun kelihatan cerdas. Philip dan kawan-kawannya berhasil ditaklukkan oleh Kugi dengan cara ia membuatkan mereka kisah petualangan dengan mereka sebagai tokohnya yang diberi judul Jenderal Philip dan Pasukan Atlet. Kugi menuliskan kisah petualangan murid-muridnya itu di sebuah buku tulis yang kelak diberikan kepada Kenan. Hubungan Kenan dan Wanda yang semula mulus akhirnya hancur dalam semalam. Begitu juga dengan impian Kenan yang selama ini ia bangun dan perjuangkan, kandas dengan cara yang mengejutkan bersamaan dengan hancurnya hubungan ia dengan Wanda. Namun, hati hancur, Kenan meninggalkan kehidupannya di Bandung dan keluarganya di Jakarta, lalu pergi ke Ubud dan tinggal bersama Pak Wayan yang merupakan sahabat ibunya. Hari-hari bersama keluarga Pak Wayan, yang semuanya merupakan seniman-seniman yang cukup disegani di Bali, sedikit demi sedikit mulai mengobati hati Kenan. Sosok yang sangat berpengaruh dalam penyembuhannya itu Luhde Lasmi, keponakan Pak Wayan. Kenan pun akhirnya mulai bisa melukis lagi, berbekal kisah petualangan Jenderal Philip dan pasukan elit yang diberikan oleh Kugi. Kenan membuat lukisan-lukisan serial yang menjadi terkenal dan diburu oleh para kolektor. Kugi yang kesepian dan kehilangan sahabat-sahabatnya di Bandung menata ulang hidupnya. Ia cepat-cepat lulus kuliah dan langsung bekerja di sebuah biro iklan di Jakarta sebagai copywriter. Di sana ia bertemu dengan Remigius Aditya, atasan yang sekalipun sahabat abangnya. Karel dengan cara yang tak terduga, Kugi naik daun dan menjadi orang yang diperhitungkan di kantor itu karena pemikirannya yang ajaib dan serba spontan. Namun, sosok Remigius tidak melihat Kugi dari sisi itu. Remi menyukai Kugi tidak hanya dari idenya, tetapi juga semangat dan sisi keunikan Kugi, dan akhirnya Remi pun harus mengakui bahwa ia jatuh hati kepada Kugi. Sebaliknya, ketulusan Remi meluluhkan hati Kugi dan membuatnya memilih Remi. Kenan tidak bisa selamanya tinggal di Bali. Kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk memaksanya untuk pulang ke Jakarta dan harus menjalankan perusahaan ayahnya karena tidak mempunyai pilihan lain. Pertemuan antara Kenan dan Kugi tidak bisa terelakkan. Bahkan empat sekawan ini bertemu lagi dan bercanda seperti masa-masa jayanya dulu. Semuanya dengan kondisi yang berbeda, dan kembali hati mereka diuji. Kisah cinta dan persahabatan selama 5 tahun ini pun berakhir dengan kejutan bagi semuanya. Akhirnya, setiap hati yang hanya bisa memasrahkan dirinya kemana aliran cinta membawanya.
Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya ceritakan tentang buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.